Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Baik Pak Eko, saya akan melaksanakan supervisi di kelasnya Pak Eko. Insya Allah nanti akan kita supervisi. Tapi sebelumnya saya ingin mendapatkan informasi terkait pembelajaran yang akan dilakukan Pak Eko. Nah, kalau boleh tahu Pak Eko, tujuan pembelajaran yang akan Pak Eko lakukan untuk pembelajaran berikutnya itu apa? Saya akan membahas mengenai interaksi antar perangkat, Pak. Jadi akan menyampaikan ke siswa mengenai peralatan komputer itu bisa terhubung antara yang satu dengan yang lain, dan nanti akan diawali dengan kita sebagai manusia itu juga ibaratnya harus berkomunikasi, berinteraksi antara ya satu dengan yang lain, dan komputer pun juga bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran itu kan terkait dengan materi yang akan disampaikan ya. Dari materi tersebut, tujuan pembelajaran ini terhadap kemampuan siswa atau karakter siswa itu mereka dapat apa dari tujuan pembelajaran yang ada? Siswa akan mengetahui perangkat komputer itu bisa terkoneksi menggunakan Bluetooth dan tethering atau Wi-Fi. Oke, jadi siswa dapat mengetahui ya, dapat mengetahui bahwa perangkat komputer seperti laptop atau handphone, tablet itu bisa saling terkoneksi menggunakan fitur Bluetooth dan tethering. Ya. Nah, dapat terhubung dengan perangkat yang lain. Ya, Oke. Komputer yang lain. Komputer yang lain. Nah, mengetahui dari perangkat tersebut, ya, ketika siswa itu mengetahui perangkat tersebut dapat terhubung dengan yang lainnya, apa yang ingin Pak Eko sampaikan kepada anak-anak terkait dengan kemampuan siswa? Apakah dia itu jadi lebih paham dengan baik, atau dia itu dapat menjelaskan ya, atau seperti apa Pak Eko? Tujuannya Pak ya? Iya. Ya, siswa nantinya pertama akan mencoba dulu koneksinya, maksudnya praktek mengkoneksikannya, dan nantinya ya siswa bisa mengetahui bahwa nanti ada ini Pak, ada percobaan mengirimkan file dari yang besar, sedang, dan kecil ukurannya. Dari situ nanti siswa bisa mengetahui bahwa mengirimkan data dengan menggunakan fitur Bluetooth atau yang lainnya pun itu juga tidak sama prosesnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari file apa yang akan nanti dikirim. Jadi akhirnya siswa itu nanti mampu mengaplikasikan ya, di kehidupan sehari-hari, mengirim file dan sebagainya ya. Dan itu pengalaman mereka yang mereka dapat, gitu ya Pak. Baik, kemudian terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai Pak, area pengembangan yang ingin dicapai pada anak ini seperti apa Pak? Dari ini hasil akhirnya yang saya harapkan ya siswa bisa mengetahui bahwa interaksi antar perangkat tadi itu memiliki batasan-batasan yang berbeda-beda tergantung dari fitur atau perangkat apa yang kita gunakan. Jadi mereka jadi lebih paham bahwa tidak semua fitur itu tidak semua perangkat itu bisa terhubung
karena ada yang punya fitur itu seperti Bluetooth tadi, ada juga yang tidak, dan juga mereka juga bisa mempraktekkan cara mengirim data menggunakan fitur Bluetooth tadi itu akan berbeda-beda hasilnya di setiap jenis file gitu. Oke, jadi maksudnya Pak Eko, yang pertama itu siswa itu dapat berinteraksi ya, dapat mengetahui bahwa komputer itu bisa berinteraksi dengan perangkat yang lain dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya ambil resumenya, itu siswa paham ya terhadap fitur-fitur yang berbeda tadi itu dalam kaitannya pengiriman data, begitu ya, Pak ya. Nah, kemudian strategi ini yang dipersiapkan Pak Eko untuk mengajarkan pembelajaran tersebut. Presentasi. Oke, presentasi ya. Presentasi singkat yang nanti akan saya jelaskan di depan kelas. Kemudian menyiapkan file tadi yang nantinya mungkin akan saya tunjuk satu orang yang pakai tablet agar lebih mudah ininya prosesnya untuk mencoba mentransfer dari handphone saya atau dari laptop saya ke tablet tersebut. Oke. Jadi nanti akan mencoba yang mempraktekkan ini loh, kita kalau ngirim Bluetooth kalau filenya besar lebih lama ketimbang kalau menggunakan file kecil. Seperti itu. Baik. Nah, selain itu Pak Eko presentasi, kemudian coba memilih siswa, apalagi Pak strategi yang dipersiapkan untuk materi itu terkait dengan apa penilaian mereka, seperti apa strateginya Pak Eko? Mungkin di akhir nanti ada tanya jawab Q&A untuk memastikan atau merefleksikan apakah siswa sudah memahaminya atau belum mengenai interaksi tadi. Ya. Kemudian terkait dengan tanya jawab Pak Eko, ini dilakukan setiap orang atau Pak Eko hanya sampling aja? Sampling, random per kelas. Random ya. Oke. Sebelum Bapak mulai pelajarannya, Bapak mau absen dulu. Alex, Edo, langsung lagi. Kenapa kemana Edo? Bapak pengen nanya dulu nih. Masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa? Software atau perangkat lunak. Hardware kan waktu presentasi yang kemarin, kemarin kan kita bahas masalah software. Dan software kemarin masih ingat nggak contoh dari sistem operasi? Windows. Yang lain? Linux, iOS, Android itu untuk handphone, Mac OS itu buat yang laptop Mac ya, dan beberapa sistem operasi yang lain. Kemudian kalau aplikasi untuk pengolah kata, Word, benar, dan beberapa aplikasi yang lainnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang pada kemarin itu berhubungan dengan interaksi antar perangkat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh nggak lepas dari yang namanya komunikasi ya, antara orang tua dengan anak, antara siswa dengan siswa dengan guru. Jadi kita tuh semua saling terkoneksi, saling berhubungan. Entah itu hanya sekedar buat ngobrol atau itu pentingnya komunikasi ya. Nah, dalam komputer atau dalam informatika ini itu juga ada tuh yang namanya interaksi antar perangkat. Jadi nggak cuma kita nih sebagai sesama manusia atau manusia dengan komputer, sesama perangkat pun itu bisa saling terkoneksi. Ada yang tahu nggak contoh koneksi antar perangkat itu menggunakan apa biasanya?
kabel. Apa tadi? Wi-Fi. Terus apa lagi? Bluetooth. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari. Mouse. Mouse itu perangkat lunaknya. Ada yang nggak pernah pakai Bluetooth? Apa itu bahasa Indonesia Bluetooth? Bahasa Indonesia Bluetooth. Biru. Padahal nggak ada fisiknya sama sekali di situ ya. Dalam kehidupan, seseorang perlu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Seperti kalian harus berinteraksi dengan ayah, ibu, kakak, adik, guru, teman, dan keluarga lainnya. Komunikasi ini sifatnya pasti dua arah ya. Tidak mungkin satu arah. Kalian berkomunikasi dengan diri sendiri, ngomong sama diri sendiri. Jangan hanya kalian, yang jawab kalian juga. Kan aneh kan? Yang sebenarnya nggak masalah sih, itu hak kalian. Cuman kan orang lain yang lihat jadinya kayak ini orang kenapa ya ngomong-ngomong sendiri. Tapi kalau ngomongin berdua kan minimal, oh ada temannya nih ngobrol. Atau enggak mungkin kalian ngobrol sendiri, kira ngobrol sama sama hantu gitu ya, kan klik gitu orang lain. Jadi komunikasi itu minimal dua arah. Ada yang memberikan informasi dan ada yang menerima informasinya. Begitupun dengan interaksi antar perangkat yang ada dalam komputer, itu sifatnya dua arah. Artinya ada yang mengirim, ada yang menerima. Biasanya dikirim kalau pakai Bluetooth apa biasanya? Pernah nyoba ngirim data pakai Bluetooth nggak? Ada yang pernah? Kita bahas lebih dalam lagi ya. Interaksi antar perangkat elektronik pada dasarnya berfungsi untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, interaksi antar perangkat juga berfungsi untuk meningkatkan daya guna dari perangkat elektronik itu sendiri. Nah, kita punya laptop nih. Terus speakernya kecil. Nah, kalian di rumah, orang tua kalian punya speaker Bluetooth yang suaranya lebih ngebas dan lebih besar. Nah, agar kalian bisa menonton misalnya atau mendengarkan lagu atau nonton film, kalau kalian pakai speaker bawaan, kalian dengernya tuh pakai yang dua. Ini kan ginian, ini dan ini. Tapi merahnya beda. Ya. Dari sini aja. Bantuin bapak ini. Nah, yang pertama siapa yang ngirim file nih? Bapak udah nih, bapak aja kali ya. Yang pertama, bapak akan mengkoneksikan laptop bapak ke tabnya Dennis yang di belakang. Kalau perhatikan, kalau perhatikan dulu. Yang pertama, bapak akan membuka fitur Bluetooth-nya di laptop bapak. Bapak aktifkan dulu fiturnya. Kemudian bapak akan searching, melakukan pencarian. Nah, di sini di tabletnya Danis coba dibuka dulu Bluetooth-nya. Di lama-lama. Oke. Kemudian bapak melakukan add device Bluetooth. Nah, bapak akan mencari. Dia akan mencari Bluetooth terdekat yang aktif, karena zaman sekarang sudah jarang yang menggunakan fitur ini. Jadi pasti yang terhubung cuma satu atau dua. Ada Oppo ini, enggak tanpa koneksi internet, enggak ada hubungannya. Nah ini iPad, ini ya iPad ya. Oke, ini adalah tabnya Danis, yaitu iPad. Kita koneksikan. Nanti biasanya akan ada notifikasi dulu. Nah, ada angka yang masuk, lihat di depan. Angka 774322. Dan di tabnya Dennis, kalian bisa lihat, maaf yang di belakang, itu juga ada notifikasinya ya. Sama seperti yang ada di depan. Karena angkanya sama, tinggal kita pilih pasangkan atau pairing tadi. Baru kita koneksikan. Nah, sekarang statusnya harusnya udah connect. Nah, di laptop bapak itu statusnya iPad not connected. Tadi connected ya.
Nah, sekarang Bapak coba mau mengirimkan sebuah file yang besarnya di sini 149 kilobyte. Ini file apa ya? Oh, file benah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kita sudah berdiskusi atau kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Nah, kita di sini saya akan memberikan feedback ya dari kegiatan pasca observasi tadi. Nah, menurut Pak Eko sendiri dari kegiatan pembelajaran, penilaian Pak Eko yang Pak Eko rasakan itu ketika mengajar dengan tujuan yang sudah ditentukan, kemudian area cara pembelajaran yang sudah dirancang, ya kan? Dan menurut Pak Eko sendiri, penilaian dari diri sendiri Pak Eko terhadap pengajaran tadi seperti apa? Jujur secara pribadi ya saya merasa memang belum benar-benar 100% menguasai materi yang disampaikan, jadi sehingga ada sedikit kayak terbata-bata dan mungkin berasa kayak kurang lancar ya, kalau streaming mungkin kayak loading gitu, buffer. Jadi mungkin belum, memang penguasaan saya yang ibaratnya masih belum 100% maksimal, tapi setidaknya dibanding waktu awal-awal dulu ya saat ini udah, menurut saya pribadi ya, bukan dari penilaian dari orang ya, saya merasa setidaknya udah jauh lebih baik daripada yang awal-awal. Kalau untuk penguasaan materi yang tadi ya jujur karena sifatnya dadakan yang ini, jadi sehingga saya ya semalam suntuk belajarnya, mempelajari materi itu, karena ya bukan sesuatu yang ibaratnya 100% saya kuasai, jadi masih meniti atau mempelajarinya step by step. Baik. Kenapa Pak Eko merasa bisa menilai seperti itu? Jujur karena memang saya sejauh ini agak kalau ngomong di depan umum itu agak susah gitu. Jadi terkadang apa yang saya sudah pelajari semalam dan saya sudah persiapkan tadi pagi juga waktu di kelas 8 itu, ketika di kelasnya tadi atau ketika ketemu sama merekanya, terkadang ada sesuatu yang miss gitu. Jadi ya itu sih salah satu yang saya rasakan dari saat menyampaikan materi yang tadi. Jadi udah saya konsep nih Pak di rumah, udah saya konsep, udah bakal menyampaikan ini. Tapi ya kalau saya ngerasa 80% udah tersampaikan. Cuman ya tadi kadang kayak ada jeda yang mungkin kalau Bapak melihat atau ngedengar, ada kayak jeda ketika saya ngomong tuh kayak ada kosongnya gitu. Nah itu yang saya bisa di bagian-bagian itu ngeblank biasanya. Karena itu kayak saya kadang bingung mau ngomongin apa gitu. Jadi saya kadang ya udah diam aja untuk nyari materi selanjutnya yang sekiranya apa yang harus pengen sampaikan. Itu suatu lebih. Ya, ketika kosong itu tadi, maksud Pak Eko lagi berpikir mau ngomong apa, melangkah kemana? Iya betul. Baik. Nah, Pak Eko, mungkin saya bisa memberi masukan ya dari hasil observasi ya Pak Eko ya. Nah, Pak Eko ya. Iya Pak. Nah, dari kegiatan observasi tadi itu, pada intinya sebenarnya Pak Eko sudah menyampaikan pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian tadi juga tujuan yang sudah Pak Eko rancang itu sudah tersirat ya dalam proses pembelajarannya, dan juga Pak Eko bisa mengantarkan anak-anak untuk bisa berinteraksi langsung, mencoba langsung sebagai contoh tujuan yang Pak Eko kembangkan. Nah, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi Pak Eko. Terhadap pertama itu adalah
ketika presentasi Pak Eko menjelaskan itu lebih banyaklah mencari kata kunci untuk membuat pertanyaan. Kata kunci yang bisa, kata itu bisa mengait dengan tujuan pembelajaran yang Pak Eko inginkan. Misalkan kan tujuannya adalah anak-anak ini mampu mengetahui ya perangkat komputer yang terhubung dengan gawai atau perangkat yang lain, ya kan. Nah, Pak Eko juga harus merancang kata-kata kunci ketika Pak Eko mempresentasikan misalkan slide pertama tentang Bluetooth misalkan, ya. Buatlah kata kunci pertanyaan yang bisa mengaitkan antara pemantik. Nah, jadi di situ nanti efeknya Pak Eko tidak terlalu banyak menjelaskan. Maaf Pak, saya potong. Pemantik ini boleh ditaruh di slide atau kita yang ngomong langsung, karena ya tadi saya bilang saya di sini karena ibaratnya ini kan tahun pertama saya, sehingga saya belum menguasai 100% semua materi yang ada. Jadi ya saya memang masih berbasis membaca saat ini. Kalau dilihat dari pengalaman yang namanya orang presentasi, apalagi kalau guru-guru yang lain, seharusnya ya mungkin mereka presentasi itu cuma sekedar sekilas buat nampilkan, sisanya mereka ngomong. Ya, harusnya gitu kan Pak. Nah, saya udah tahu konsep itu, cuman karena jujur saya juga belum menguasai 100% materi yang ada. Jadi ya sejauh ini yang saya rasakan penyampaian materi itu bisa dibilang rata-rata pasti masih ngebaca di slide-nya, di presentasinya. Nah, termasuk kalau pertanyaan itu, kalaupun saya misalnya cantumkan, itu slide yang tadi saya tampilkan tuh udah saya usahakan seminimal mungkin tulisannya, biar nggak banyak ngebaca, tapi saya banyak ngomong. Nah, kalau saya masukkan kayak gituan, saya takutnya nambahin malah jadi penuh di dalam gitu sih, takutnya itu aja sih Pak. Nah, jadi pertanyaannya, apakah boleh kalau misalnya supervisi ini saya ya tadi memenuhkan si slide ini dengan mungkin pertanyaan tadi, atau tetap saya harus menghafal? Kalau menghafal ya otomatis berarti saya harus berusaha mengingat lebih banyak. Nah, masalahnya di situ jadi permasalahan juga, karena saya belum bisa. Kalau menurut Pak Eko, dengan tujuan yang Pak Eko ingin capai di anak itu, ya kan, kemudian Pak Eko mau menyampaikan pertanyaan di slide ataupun di secara lisan langsung, selama tujuannya itu bisa tercapai, menurut Pak Eko bisa enggak dilakukan di slide ataupun di... Kalau misalnya diizinkan ada di slide ya bisa sih Pak, dan selama ini memang jujur saya kurang meletakkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu di slide-slide itu. Misalnya kebanyakan memang saya yang berbicara, dan sesekali ketika ya tadi saya bilang terlintas pengen nanya ini nih. Nah, ada memang pertanyaan yang terkadang ya kayak tadi kan sempat ada tuh, kalian tahu nggak beberapa fitur yang dipakai yang ada di komputer yang dipakai buat menghubungkan perangkat lain. Nah, kan itu kan pertanyaan juga kan Pak. Nah, itu kan ada yang langsung jawab ya, padahal sebenarnya itu seharusnya ada di setelah itu seharusnya, cuman karena tadi saya bilang saya ngeblank itu, ya akhirnya mau nggak mau ngomongin di awal gitu, dan ya karena mereka udah nyampe situ, akhirnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal-awal tadi jadi kayak hilang gitu, karena udah terlanjur ditanya di awal. Gitu, makanya ya minusnya di situ Pak. Jadi saya masih belum banyak menguasai hal apa yang harus saya sampaikan, sehingga ya kekurangan saya di situ, saya katanya di situ. Nah, menurut Pak Eko untuk mengurangi ngeblank tadi, ya kan, di tengah-tengah ngeblank ini, untuk mengurangi ya terjadinya ngeblank saat mengajar, menurut Pak Eko supaya tidak terjadi itu harus seperti apa? Harus melakukan apa kalau menurut? Ya pastinya penguasaan materi. Terus karena tadi sifatnya dadakan, jadi otomatis pembuatan slide-nya pun saya juga nggak bisa yang maksimal, karena ya tadi saya udah mencoba, karena memang jujur Pak, itu materi itu kan Bapak bilang boleh ngambil satu materi yang ada di situ. Kalau saya nyampaikan kemarin biner, itu justru saya bakal nyerocos aja di depan. Nah, kebetulan memang materi itu belum saya sampaikan, dan itu sifatnya secuil, memang sedikit. Yang ada di buku pun sebenarnya sedikit, dan itu udah sebagian saya ngutip dari Google.
Jadi ya ibaratnya itu justru malah udah saya tambah-tambahin sendiri. Aslinya itu cuma 2 slide tuh. Oh gitu. Tadi itu dari sekitar 4 atau 5 slide itu waktu kelas 8 langsung saya ikut. Jadi ya kalau untuk mensiasati. Baik Pak Eko, kemudian rencana tindak lanjut untuk kedepannya dari Pak Eko terkait dengan pembelajaran informatika di kelas itu seperti apa Pak? Untuk kedepannya, rencana tindak lanjutnya? Untuk saya pribadi atau ke mereka Pak? Untuk Pak Eko pribadi sebagai untuk saya pribadi jelas saya pasti harus mendalami materi-materi yang ada, pengembangan juga tentunya, karena yang saya lihat di materi-materi yang ada ini sebenarnya agak miss dari keinginannya kita sebagai kepala sekolah yang pengen anak-anaknya minimal tuh informatika mereka tahu Word, Excel. Nah, di sini saya hanya bisa berusaha untuk menyisipkan. Jadi beberapa materi atau beberapa bab itu saya berusaha menyisipkan. Kayak kelas 7 saya menambahkan modul Word di situ. Untuk kelas 8 saya tambahkan modul Excel. Tapi kekurangannya jelas memakan jam belajar juga, sehingga yang target saya kemarin di program semester itu harusnya semester ini sampai 5 bab, akhirnya jadi mundur. Jadi tadi kan bab 4 Pak, bab 5 belum ada tersampaikan. Nah itu minusnya. Jadi karena kalau saya lihat dari kurikulum yang sebelumnya memang materi yang pembelajaran yang di kurikulum mereka ini sangat berbeda jauh. Kalau yang kemarin kan isinya cuma Word, Excel, PowerPoint. Kalau yang ini nggak ada sama sekali. Jadi harus disisipkan kalau mereka memang harus mengenal itu lagi. Itu sedang saya usahakan. Ya, baik Pak Eko, tadi sudah banyak sekali yang sudah Pak Eko sampaikan dan kita memberikan umpan balik ya yang tadi sudah disebutkan. Terakhir Pak Eko, dari kegiatan yang sudah Pak Eko lakukan ini dari sebelum mengajar, kemudian Pak Eko mengajar, kemudian berdiskusi kembali terkait dengan hasil pengamatan dan diskusi kita, apa yang Pak Eko dapatkan dari keseluruhan proses ini bagi diri Pak Eko? Ini terkait dengan proses belajarnya yang tadi aja atau dari awal saya di sini. Ya, dari awal Pak Eko melakukan pra-observasi kan, kemudian mengajar, kemudian sekarang diskusi, ada timbal balik, masukan dan sebagainya. Nah, apa yang Pak Eko dapatkan dari keseluruhan proses? Yang saya dapatkan, yang saya dapatkan pertama ya, saya dapat sedikit mendapatkan perhatian fokus dari anak-anak, karena kalau nggak ada Pak Afkar sebenarnya jujur mereka bisa lebih ribut daripada saat ini. Dengan adanya Pak Afkar itu sebenarnya mereka lebih agak tenang. Cuman sebenarnya ini tanggung jawab saya nanti ke depannya, kalau misalnya hal yang terjadi ya saya harus bisa merangkul mereka supaya ini ya mungkin nanti di semester berikutnya akan saya pikirkan polanya kira-kira baiknya gimana. Kemudian ya yang saya Pak Eko dapatkan, yang saya dapatkan ketika kita diskusi seperti ini ya kan, dari kemarin sampai sekarang diskusi, apa yang Pak Eko dapatkan? Ya tadi masalah pertanyaan pemantik itu juga walaupun pernah saya lakukan, tapi itu memang ngerasa itu masih sangat minim atau sedikit banget. Jadi ingin saya tingkatkan ke depannya. Saya ingin mencoba ya memberikan hal-hal seperti itu ke anak-anak, supaya yang seperti saya bilang tadi, kita tidak terlalu banyak menjelaskannya, mereka yang bernalar jadinya, mereka yang berpikir, karena memang katanya anak SMP seperti itu, mereka harus banyak bernalar. Kemudian ya mungkin juga peningkatan dari cara saya ini membuat presentasi. Ya harapannya tahun depan kalau misalnya saya memang di sini ya saya bisa lebih luas dan lebih menguasai materinya. Itu sih harapannya. Ya.
Nah, dari diskusi kita ini saya summarize, saya rangkum ya. Sebenarnya Pak Eko itu sudah mengetahui ada di mana permasalahan atau kekurangan yang ada. Dan dari diskusi kita itu Pak Eko sudah menunjukkan problem solvernya itu seperti apa secara tidak langsung, tanpa saya berikan ini loh caranya, solusinya seperti ini loh, ya kan? Tapi dari Pak Eko tadi sudah bisa merancang untuk memperbaiki, meningkatkan pembelajaran, ya kan? Yang pertama tadi Pak Eko menyebutkan ya terkait dengan presentasinya mungkin akan dimaksimalkan, ya kan? Kemudian di situ juga Pak Eko menyebutkan pengelolaan kelasnya dengan memperhatikan komposisi anak di situ, ya kan? Pak Eko juga akan membuat strategi itu lagi, ya kan? Nah, apalagi ya tadi yang muncul dari Pak Eko sendiri sebenarnya itu tanpa saya harus iya. Nah, berarti supervisi ini tidak terkait hanya masalah materi Pak ya, terkait kondisi kelas pun juga dinilai Pak ya? Iya. Nah, karena memang bagian itu ya untungnya saya setuju Pak mintanya kalau di kelas 8 tadi. Sebenarnya kalau kelas 8 yang 83 Pak, entah kenapa yang dulu paling saya takutkan kan waktu pertama kali Bapak supervisi kan 83 tuh. Kok sekarang malah mereka yang lebih baik? Serius Pak, itu malah lebih enak ketimbang 82. Yang 82 itu kan saya pikirkan, 82 ini. Kalau menurut Pak Eko, supervisi yang saya lakukan ini tujuannya untuk apa? Iya, lihat kinerja saya sih. Lihat kinerja Pak Eko, artinya menilai Pak Eko. Menilai Pak Eko atau menilai pembelajaran yang ada di kelas? Secara materi pun secara penguasaan kelas berarti ya. Oke, ya. Nah, maksud supervisi yang ada sekarang ini sebenarnya bukan untuk menilai Pak Eko, tapi supervisi itu dilakukan untuk memaksimalkan kekurangan-kekurangan yang muncul, dan itu bukan untuk menilai Pak Eko itu bagus atau kurang bagus, tidak, tapi hal-hal yang kurang tadi itu kita berdiskusi inilah tadi kan, dari pengamatan saya sebenarnya itu. Kemudian Pak Eko juga ada yang merasa penilaian diri Pak Eko kan kurang maksimal dan sebagainya kan muncul itu. Nah, itulah gunanya supervisi Pak Eko. Jadi bukan untuk menilai diri Pak Eko, tapi dari sisi aktivitas yang terjadi dalam pembelajaran itu. Menilai itu tidak ada di supervisi sebenarnya. Ya, itu adalah untuk meningkatkan kualitas. Kalau ada masalah itu juga sebenarnya bukan saya menjudge bahwa itu salah. Begini loh seharusnya, tidak seperti itu. Tapi dari Pak Eko sendiri yang menyelesaikan masalah itu ke depannya, ya kan, dengan saya memberikan pertanyaannya mengarah, nanti Pak Eko akan muncul nih solusinya dari Pak Eko sendiri. Dan tadi sudah muncul solusinya, dan itu yang diharapkan karena solusinya dari Pak Eko sendiri, maka solusi itu yang diharapkan bisa ditindaklanjuti ke depannya. Nah, itu solusi sudah saya rekam di sini. Nah, tinggal Pak Eko sendiri nanti menerapkan implementasinya. Itu ya Pak Eko ya. Baik, itu aja Pak Eko. Terima kasih atas kesediaannya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Eko inginkan ya tentang pembelajaran kelas yang menyenangkan, kemudian yang sesuai dengan keinginan Pak Eko itu bisa terlaksana ke depan. Ya, itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.